Lalu perkenalkan, nama saya Diri Andra dengan NIM 20G10029 dari Prodi Akuntansi. Ingin menjawab pertanyaan dari Pak Gregorius dalam bidang filsafat ilmu logika. Pertanyaan pertama, mengapa filsafat ilmu logika penting untuk dipelajari? Dengan belajar filsafat, kita bisa merasakan manfaat dan mendapatkan beberapa pengetahuan tentang keterampilan, seperti memikirkan sesuatu masalah secara mendalam dan kritis, lalu membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Lalu ada juga mengomunikasikan ide secara efektif dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan. Dengan kita berfilsafat, kita bisa melihat semua masalah dari segala aspek, sehingga kita diajarkan untuk berpikir jernih dan logis dengan tidak menerima pendapat orang begitu saja. Apalagi sekarang banyak terjadi hoak-hoak dalam kehidupan masyarakat yang mampu mempengaruhi orang. Jika kita tidak berpikir logis dan kritis, kita bisa terpengaruh oleh orang lain. Lalu pertanyaan kedua, apa arti filsafat ilmu logika di zaman sekarang? Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas secara fenomena yang ada di dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis, dalam mendalami sebab-sebab terkendala, lalu dijabarkan oleh teoritis. Lalu arti filsafat itu juga ada dalam bidang teknologi dengan arti meminjamkan prinsip-prinsip logis filsafat, utamanya prinsip kausalitas. Kuasailah prinsip kausalitas dengan mendalam, maka Anda akan mampu menguasai dan mengatur alam. Selain itu, dari sisi informasi dan komunikasi, di era milenial adalah era kebohongan, yang bahasa kerennya adalah era post-truth. Post-truth adalah era di mana kebohongan lebih dipercaya orang-orang ketimbang kebenaran. Lalu ada pertanyaan ketiga, yaitu apa saja yang dilakukan mahasiswa dengan pengetahuan filsafat ilmu logika? Yang saya lakukan yang sekarang ini dengan memiliki ilmu filsafat logika adalah di masa yang akan datang saya akan berpikir secara teoris dan kritis dan mengurangi kesalahan yang ada. Apalagi zaman yang akan datang, dunia akan semakin lebih kejam jika saya tidak mempelajari filsafat, maka saya akan terjerumus dalam lubang yang sama. Pertanyaan ketiga, apa yang akan mahasiswa lakukan dengan pengetahuan filsafat ilmu logika tersebut dalam krisis bagi masa depan Anda sendiri? Yang saya lakukan itu dengan memiliki pengetahuan filsafat ilmu dan logika, saya akan lebih berpikir secara jernih dan rasional agar mengurangi kesalahan yang ada. Apalagi di zaman yang sekarang ini, dunia akan semakin lebih kejam. Jika saya tidak berhati-hati, maka saya akan terjerumus dalam masalah itu. Lalu pertanyaan keempat, berilah contoh masalah manusia yang dapat dibantu penyelesaiannya dengan filsafat ilmu logika. Contohnya itu, di kehidupan sekarang, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Pasti akan selalu ada kesalahan-kesalahan yang dihadapi yang dapat menghambat suatu kegiatan. Maka yang dapat diatasi dengan ilmu logika, dengan kita berpikir secara rasional dan kritis, maka kita akan lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah itu yang dapat mengganggu perjalanan kita. Berikut ini ada tokoh filsuf yang menyampaikan pendapat tentang filsafat dan logika, yaitu Plato. Plato itu merupakan seorang filsafat dan matematikawan Yunani dan terdiri dari akademik Platonik di Athena. Pemikiran Plato itu menurut idenya tidak seperti sebuah gagasan yang keluar dari pemikiran manusia yang seperti orang sekarang maksud, tapi menurutnya ide itu adalah sesuatu yang tidak keluar dari pemikiran manusia, melainkan pemikiran itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ide.
ide itu adalah suatu pandangan dunia di balik kenyataan atau hakikat dari suatu yang ada. Sedangkan ide itu saling berkaitan satu sama lain, yang berpusat pada puncak ide yang digambarkan sebagai ide kebaikan satu sama lain. Yang berpusat, saya tidak setuju dengan ide itu karena ia menyebutkan bahwa ide adalah suatu pandangan dunia di balik kenyataan atau hakikat dari suatu yang ada. Memang ia benar mengatakan seperti itu, tapi kita tidak akan tahu seperti apa ide itu akan terjadi pada kenyataan atau hanya menjadi pemikiran kita di balik kenyataan yang ada.